Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya udah pada makan? Sudah kakak. Udah siap? Ya udah kakak. Kita absen dulu ya. Mana dari angkatan 20 nih kakak-kakaknya kok masih tutup kamera? Coba kameranya diaktifkan. Kan kelihatan cantik-cantik sama ganteng-gantengnya. Coba sekarang dari angkatan 21 nih, teman-teman angkatan 21 kok masih off kamera ya? Bisa diaktifkan kameranya? Aduh. Halo Muhammad Jahran, coba mana suaranya? Boleh on mic? Bentar ya. Boleh say hi sama teman-teman. Siapa nih? Halo Anissa Lutfiani. Halo. Aduh. Halo Rasti Musdalifah. Hai Kak. Ini masih banyak yang off cam ya? Iya kak lagi di luar. Oke, kita mulai ya. Ya kakak. Nah, sebelum sharing session, kita ada quiz dulu ya. Nanti linknya akan dikirim di message. Maaf, karena kuisnya sedang ada kendala jaringan. Kita mulai saja ke acara selanjutnya, yaitu sharing session bersama alumni. Nanti teman-teman mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada kakak-kakak alumninya. Dan sharing session akan dipandu oleh Kak Yunda. Kak Yunda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya pada siang hari ini. Oke, yang belum open kamera, dipersilakan untuk open kamera dulu ya, biar kelihatan nih wajah-wajahnya, biar sama-sama tahu. Oke, panitia nih kan udah pada buka nih, yang angkatan 2020, 2021, dipersilakan untuk buka ya, biar sama-sama kita mengenal. Oke teh. Oke, terdengar suara saya? Terdengar Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Nih yang belum open kamera silakan open kamera ya. Gimana nih? Kan udah pada ini ya, sarapan udah tadi pagi, terus juga makan siang udah juga nih. Ya mungkin kalau misalnya belum makan siang, nanti bisa makan siang ya. Oke. Dari tadi kita belum cek semangat ya, boleh open mic, jangan malu-malu. Oke. Nah, jadi ketika saya, hujan, oke nggak apa-apa, Muhammad Zahran. Nah, ketika saya tanya, gimana kabarnya teknologi pendidikan? Jawabannya, semangat, semangat, semangat. Mengerti? Mengerti. Oke. Open mic ya. Ini kalau nggak open mic, saya nggak tahu nih, gitu. Oke. Bagaimana kabarnya teknologi pendidikan? Semangat. Semangat. Oke, kurang semangat ya. Satu kali lagi nih. Gimana kabarnya teknologi pendidikan? Semangat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Nah, jadi saya ingin perkenalan dulu. Saya Yunda Siptana Yusmar dari Teknologi Pendidikan juga, angkatan 2019. Nah, pada hari ini saya akan memandu sharing session bersama alumni. Alhamdulillah nih, di dalam ini sudah ada Kak Galang ya. Sebenarnya ada Kak Fadil juga. Nanti kalau udah ada Kak Fadil, mangga panitia memberikan informasi ya, karena belum ada nama Kak Fadil di sini. Oke, nah jadi Kak Galang ini siapa? Kak Galang ini adalah alumni dari Teknologi Pendidikan. Nanti kita bisa tanya-tanya nih, terus sharing-sharing pengalaman Kak Galang itu seperti apa. Nah, tadi kita mengulas kembali nih ya. Tadi pada materi pertama kita sudah diberikan materi tentang bagaimana gambaran teknologi pendidikan di masa depan. Sama-sama udah tahu nih kan gambarannya teknologi pendidikan itu seperti apa. Nah, ditambah lagi dengan Kak Basit ya tadi, Bang Basit lah ya kita panggil, sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa bangga nih dengan teknologi pendidikan. Terus prospek kita teknologi pendidikan ini apa? Gitu kan, udah ada gambaran sedikit lah ya, atau banyak mungkin dari kita ini. Oke, untuk teman-teman semua, mungkin saya langsung ke Kak Galang dulu ya, saya ingin menyapa. Halo Kak Galang. Ya sebenarnya sudah ngirimnya tuh. Kak Galangnya ada? Nah, nanti kalau misalnya sudah. Iya Kak Galang. Oke Kak Galang, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih Kak Galang, untuk awalan mungkin Kak Galang bisa perkenalan dulu nih. Kak Galang namanya siapa, nama lengkapnya, terus Kak Galang sekarang ngapain gitu. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu ya Kak ke teman-teman semua. Sebelumnya ada alumni lain nggak selain saya? Sementara belum ada Kak. Nanti kalau ada di dalam mungkin bisa nanti saya panggil juga Kak. Mangga Kak. Itulah makanya ini pasti si Rama nggak mau nih Sherlocknya. Oke. Sorry, bentar ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati mungkin sekarang kahimnya dari angkatan 2020 deh atau berapa? 19 Kak. Oh 19. Kemarin sempat kontakan juga namanya Estaf. Sponsor kita itu. Terus yang saya hormati juga teman-teman alumni yang sudah bergabung dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Handphonenya jatuh. Iya nggak apa-apa Kak. Ya.
Nah, terus kemarin tuh sebenarnya mau join yang acara langsungnya di mana ya? Lupa. Jadi biar Yang ada pertemuan itu. Yang mana, Kak? Yang mana ya? Diundang Esta tuh waktu itu ada pertemuan kalau nggak salah. Kenal nih. Estanya ada nggak? Iya, Bang. Gimana Esta? Yang mana, Esta? Iya, Bang. Kenapa, Bang? Yang beberapa bulan yang lalu tuh ada pertemuan tuh di mana lupa. Oh iya. Nah, itu sebenarnya mau hadir, cuman terkendala itu ya hadir. Akhirnya via Zoom sekarang mungkin bisa ketemulah walaupun nggak secara langsung. Ya. Makasih banyak, Bang. Gimana? Ini acaranya seperti apa? Tadi itu soalnya infonya kan jadi info sama Fatan kalau nggak salah ya dari malam, dari beberapa hari yang lalu, terus follow up lagi malam. Saya tunggu linknya dari pagi ternyata nggak dikirim-kirim. Kayaknya nggak jadi nih. Terus pesan dikirim ternyata sharing session aja untuk alumni sekarang gitu, nggak dari pagi. Iya, Kak Galang. Jadi tuh kali ini kita kan sharing session nih. Jadi dari kita atau mungkin dari saya dulu ya sebagai moderator nanya-nanya dulu gimana nih Kak Galang kerjanya gimana, kabarnya gimana gitu kan Kak. Nanti bagi-bagi pengalaman Kak Galang di TP kemarin itu seperti apa gitu kan. Terus ya biar kita dapat pengalaman nih. Alhamdulillahnya sekarang Kak Fadil udah bergabung juga nih. Nanti Kak Fadil juga bisa memberikan pengalaman juga gitu. Mungkin Kak Galang dulu gitu kan yang udah duluan. Mangga Kak Joinin Galang. aja sama Fadil, nggak apa-apa, joinin aja sama Fadil. Oh boleh. Ini kita sapa dulu Kak Fadil ya. Kak Fadil ada? Kak Fadil Muhammad. Halo. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Kak Fadil sama Kak Galang satu angkatan ya Kak? Atau beda? Iya. Satu angkatan. Beda jurusan nggak dia? Nggak ya? Satu angkatan gitu. Oke, satu angkatan ya. Kayaknya beda nih kita. Iya. Oke, nanti sama-sama memperkenalkan diri ya, Kak Galang sama Kak Fadil nih sama-sama angkatan 2016 berarti. Nah, mungkin Kak Galang bisa memperkenalkan diri, nama lengkapnya, kesibukannya apa nih sekarang. Nanti Kak Fadil juga, Kak Fadil juga gitu. Boleh, mangga Kak Galang. Dil, ke lu dulu Dil. Sorry Dil, lagi ini benerin handphonenya Dil. Nggak mau standing. Oh iya, boleh Kak Fadil, mangga. Memang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Saya angkatan 2016 teknologi pendidikan yang lulus tahun 2020. Terus apa lagi? Kesibukannya apa Kak? Bagaimana? Boleh. Boleh pengalaman di kampus, terus kesibukan juga apa Kak? Oke. Pengalaman di kampus sebenarnya nggak banyak banget ya. Kalau sebentar maaf. Ya, untuk pengalaman di kampus 2016 sampai 2020 ya belajar seperti biasa. 2008 menjabat menjadi wakil ketua BEM FK.
2000 berapa lagi? Ini pada melakukan KKN, melakukan ya mungkin seperti itu aja. Mungkin selanjutnya boleh Abang Galang. Ya, boleh Kak Galang. Iya, jaringannya terputus tadi. Konsepnya nggak terlalu formal kan? Sama saya juga. Halo, ada suaranya? Ya, ada Kak. Mangga Kak. Ini nggak terlalu formal kan? Kita ngobrol-ngobrol aja kan? Iya, santai aja. Oke, tadi kan saya udah salam ya. Jadi perkenalkan, nama saya Galang Rambu Anarki, biasa dipanggil Galang. Angkatan 2016 di Teknologi Pendidikan UIK Bogor. Sekelas dengan Fadil. Kalau ngomongin pengalaman di kampus mungkin nggak banyak ya, cuma sempat diamanahkan menjadi ketua himpunan ketiga di tahun 2017 kalau nggak salah. Setelahnya di luar nggak banyak sih, saya nggak banyak pengalaman organisasi. Apalagi, Dil? Apalagi tadi, Dil? Nggak dengerin, Dil? Kesibukan apa, Kak? Jadi bingung kalau untuk pengalaman kayaknya. Kesibukan sekarang bekerja di bidang kesehatan justru. Melenceng jauh dari pendidikan. Halo. Halo, iya. Oke, Kak Galang, berarti di kesehatan nih. Kalau Kak Fadil di mana tadi, Kak? Fadil kok di UIK. Apanya tuh? Kesibukan. Oh, di UIK ya, Kak. Sebagai apa nih, Kak? Jelasin, Dil. Halo? Ada Halo, Kak. suaranya nggak? Ada. Kak Fadil, ada. Oke. Soalnya jaringannya sedikit buruk. Untuk kesibukan ya, kalau dibilang Kak Galang tadi kesibukan saya di kampus ya kesibukan saya di kampus sebagai mungkin kalau kalian nanti tahu di S2 Teknologi Pendidikan itu ada yang namanya Lembaga Penyelenggara Diklat. Lembaga Penyelenggara Diklat Bogor punya UIK. Ya saya ada kesibukan sedikit aja di situ ya sebagai orang dalam aja lah ya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada yang ingin belajar, ada yang ingin bergabung ke dalam lembaga tersebut ya bisa lah gitu kan ke saya atau ke Budina seperti itu. Oh, ujung-ujungnya promosi dong. Oh, sekalian promosi ya, Kak. Iya dong, harus ada penerusnya lah. Itu kan punya UIK sendiri. Oke, Kak. Nah, kalau Kak Galang tadi kan di bidang kesehatan, itu sebagai apa, Kak? Di kesehatan tantangan banget nih kayaknya. Dari TP kan, kesehatan. Gimana, Kak? Sebenarnya saya di satu klinik 24 jam. Fokusnya ke IT sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang juga di general. Jadi bantuin juga input di pasien dan sebagainya. Nah, jadi gini ya teman-teman, tadi kan sudah disampaikan nih sama Kak Galang. Jadi kita tuh sebenarnya banyak nih peluang kerja. Tadi kan sudah dibilang juga sama Bu Mita ya. Terus juga ada Kak Basit juga yang ngisi acara tadi gitu kan. Berarti ada nih bidang kesehatan aja kita bisa nih. Kak Galang bisa ya? IT. Bisa. Ini ada dosen di sini. Kalau di dalam ini belum ada, Kak. Tadi pagi, Kak. Oh, bagus. Bagus. Aduh, bahaya nih.
Bahaya nih. Nah itu. Iya, ya kita belum nanya tadi, lupa ya. Ada dosen atau? Ya, nggak ada Kak, kita sharing session alumni Iya. aja gitu. Nah, berarti di bagian IT kita kan juga belajar tuh kan di teknologi pendidikan, ada yang tentang IT-nya juga gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan ya Kak ya? Ke bagian Tidak sana. kemungkinan, karena kalau dilihat dari teknologi pendidikan itu sendiri kan banyak banget ya, apa bahasanya dia, juntrungannya tuh banyak banget. Jadi bisa kemana aja sebenarnya. Bahkan di perusahaan yang nggak ada kaitannya sama pendidikan pun bisa gitu di bidang pengembangan atau sumber daya manusianya gitu, pelatihan, banyak sih. Oke, terima kasih Kak Galang. Nih ke Kak Fadil lagi. Kak Fadil, tadi kan sudah dibilang sama Kakak, bahwasanya Kakak di S2 Lembaga Penyelenggara Bogor UIK ya. Nah, itu Kak, gimana nih kalau teman-teman tadi kan promosi sekalian ya. Gimana nih kalau dari teman-teman ingin gabung ke sana gitu Kak Fadil? Sorry. Halo Kak Fadil? Halo. Iya. Gimana Kak? Apakah tadi terdengar? Boleh diulangin lagi? Kurang jelas tadi. Oke. Mungkin sinyal ya. Jadi tadi Kakak kan bilang di lembaga S2 nih, Iya. Lembaga Penyelenggara Bogor UIK. Nah, itu ngapain aja, sama kalau misalnya kita nih ingin bergabung ke sana gimana nih Kak? Tadi kan sekalian promosi kan, gitu. Oh. Ya, jadi kalau misalkan nanti kalian mengiranya itu adalah sebuah lembaga diklat yang ya jangan sampai berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena saya bakal menjamin dimanapun mungkin kalian kerja, kalau misalkan dari namanya itu aja udah TP banget, kan lembaga penyelenggara diklat itu kan kedengarannya kan TP banget. Nah, kalian jangan terlalu fokus kepada ya TP-nya banget, karena dari awal saya masuk urusin itu atau saya kerjain itu ya masalah administrasinya, segitu, masalah administrasinya, masalah keuangannya, masalah pendapatannya, masalah pembayarannya, seperti itu. Saran dari saya, ya jangan terlalu berfokus banget sama yang namanya ketepean, tapi kalian juga nanti harus belajar sesuatu ya di luar dari ilmu-ilmu terapan TP kan, yang insya Allah nanti itu bisa dipakai sangat berguna juga buat nanti di kerjaan. Emang ada ya di lembaga diklat juga yang tentang KTP-nya gimana cara menyusun kurikulumnya, bagaimana cara mengatur pesertanya, bagaimana cara mengajar peserta diklatnya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi ini TP 20 ini sekarang semester berapa dah? Berarti TP 20 semester 4. Halo? TP 2010 semester 4, Kak. Semester 4. Oke. Oke, semester 4 ya. Nah, nanti di semester 8 itu kalian nanti ada magang. Mungkin kalian ya bisa aja masuk ke situ. Jadi magang nggak perlu jauh-jauh. Jadi kalian tetap di UIK, atau ya kalau misalkan nanti ada kegiatan diklat itu kalian bisa magang itu ya sebulan 2 bulan itu nginep di puncak, seperti itu, atau di tempat lain. Ya karena kita pasti menyelenggarakan diklat itu nggak di dalam kampus, pasti di luar kampus, seperti itu. Oh iya. Oke Kak.
Nah, dapat informasi nih kita. Jadi berguna banget nih kan sharing session dari Kak Galang, dari Kak Fadil tadi tuh kata Kak Galang. Kita di bagian kesehatan tuh banyak juga nggak menutup kemungkinan kita akan masuk di bagian manapun kayak gitu. Nah, Kak Fadil juga bilang tadi nih informasi nih untuk teman-teman juga yang mau masuk semester 8 nantinya ya, bisa tuh untuk magang di sana gitu kan dari Kak Fadil. Oke, Kak, boleh nih dari Kak Galang, Kak Fadil, terserah mau yang mana duluan. Mungkin bisa memberikan pengalamannya waktu di teknologi pendidikan. Kan kami ini kan generasi ini ya, generasi COVID. 2019 aja satu semester loh kami cuma tatap muka gitu kan. Nah, kakak-kakak ini kan memang pure tatap muka banget gitu kan. Gimana nih Kak pengalamannya di teknologi pendidikan? Bebas mau bagian yang mana aja Kak. Siapa dulu? Kak Fadil atau Kak Galang, boleh yang mana? Kak Fadil dulu apa Kak Galang dulu nih? Ya udah boleh, saya dulu. Halo. Oh ya, oke. Urusan 8 itu. Galang, halo? Halo, iya. Ya, jadi gini. Jadi kalau Fadil itu memang benar-benar tatap muka gitu. Dia nggak pernah ngalamin yang namanya COVID masih kuliah. Kalau saya sih masih sempat. Iya Dio. Oh iya, masih sempat. Masih sempat. Awal-awal COVID tuh saya masih mahasiswa. Iya. Siap. Top, Dil. Lanjut, Dil. Teman ketika tatap muka dari semester 1 semester 8 itu, ada suara saya? Ada. Oke. Pengalaman ya. Yang tadi semester 1 sampai semester 8 itu, kita kuliah itu sebenarnya biskuit aja bau praktek. Ya mungkin sampai akhir aja kita harus hitungannya harus praktek gitu. Mungkin kalian, saya nggak tahu ya apa ketika COVID ini di teknologi pendidikan, ya yang kami rasakan hampir setiap semester itu pasti kita ada yang namanya ya observasi lapangan gitu. Observasi lapangan misalkan kayak pembelajaran media mata kuliah media pembelajaran, ya datang ke sekolah gitu membuat observasi. Ada mata kuliah nanti mungkin kalian udah belajar atau belum audio pengembangan itu atau ke tempat lainnya ya, yang ketika itu ada kata pengembangan, ada kata ya pasti itu kita ada sebagian besar kuliahnya itu berupa pengamatan dari lapangan langsung. Terus untuk kalau untuk biasanya ujian akhir itu membuat UAS itu ada mata kuliah yang hanya membuat produk, tidak ikut ujian atau bagaimana? Maaf, iya Kak ada. Kalau yang buat produk aja, jadi kita nggak ada. Ya gimana Kak? Kedengaran? Oke. Ya. Ada Kak buat produk. Jadi di situ buat produk, nggak hanya ujian aja. Ada yang ujian yang tertulis. Gimana? Iya. Ada yang ujian tertulis sama ada yang produk juga kayak gitu. Ya. Karena kan kondisinya pandemi tuh. Nah itu pun ada per kelompok sama individu juga kayak gitu. Oh. Oke. Berarti kalian untuk ujian
masih tetap online atau bagaimana? Online kita, Kak. Kalau untuk UAS kemarin dah UAS kemarin. UAS kemarin online, Kak. Gimana Kak Fadil? UAS masuk kelas? Enggak. Ada beberapa yang praktek, itu pun enggak semuanya. Kalau di luar daerah itu ada suara tidak. Saya? Ada Kak, ada. Ada Del. Kalau di luar daerah tidak apa-apa Kak, itu di daerah masing-masing kayak gitu. Iya. Kak Fadil masih ada di ruang Zoom. Sepertinya sinyal ya teman-teman. Oke, sembari menunggu Kak Fadil mungkin Kak Galang, boleh Kak? Iya, halo. Mungkin Fadil terkendala sinyal ya. Iya. Sebelumnya ada alumni lain selain saya dan Fadil mungkin? Sekarang belum ada Kak. Belum ya? Iya. Oke, tadi gimana? Boleh diberikan pengalaman kakak di teknologi pendidikan, karena kan kita generasi COVID nih. Tadi kakak tapi pernah merasakan juga kan, mungkin bisa gitu loh, memberikan. Kata orang sih di semester 5 itu kuliah paling males ya. Saya mengalami itu gitu. Ada beberapa kendala yang saya alami waktu kuliah, jadi nggak bisa lulus cepat, secepat Fadil dan teman-teman yang lain. Cuman untuk wisuda sih masih bisa bareng sama teman-teman yang lain gitu, karena beberapa tahun awal COVID itu kan wisudanya ditunda, jadi saya bisa ngejar sampai bareng wisudanya. Gitu. Kalau untuk pembelajaran sih mungkin hampir sama ya, bedanya hanya kalian mungkin belajar di rumah, terus beberapa angkatan yang sebelum COVID itu mungkin belajarnya di kampus gitu. Apalagi? Gimana? Ya, apalagi Kak yang menarik di kakak waktu pengalaman di teknologi pendidikan? Bebas Kak, mau bagian mana aja. Kita mendengarkan nih, nanti baru ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apa ya? Untuk organisasi mungkin ya. Organisasi saya dulu kebetulan ketua himpunan. Jadi ada beberapa program kerja yang terlaksana, juga ada yang enggak sih sebenarnya. Jadi serunya di himpunan teknologi pendidikan itu, di situ wadah kita untuk menyalurkan kreativitas gitu. Karena di FK itu kan sejauh ini, nggak tahu kalau udah nambah jurusan ya, ada 3 jurusan gitu, ada 3 prodi, ada PLS dan juga ada PBI. Nah, teknologi pendidikan ini memegang peran penting di bidang teknologi sebenarnya. Lebih ngerti dikit lah harusnya kan gitu. Karena ada muatan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi, desain dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar bisa nuangin kreativitas gitu di himpunan gitu. Kalau nggak terkendala oleh dana yang kadang-kadang dimintanya susah. Ya. Permasalahan dari dulu Kak ya ini berarti. Gitu. Oke. Ini Kak Fadil belum gabung ya? Gimana Kak? Nah, jadi saran buat teman-teman sih gabung aja ke himpunan gitu. Ini ada yang angkatan paling baru berapa? 2022. Belum ya? 2021 berarti ya? Ada. 2021 udah masuk himpunan belum? Kalau sekarang belum, tapi kemungkinan akan ada masuk nih angkatan 2001 spesial kan? Ikutin aja gitu. Jadi
kalau pengalaman saya pribadi ya, ini saya pribadi. Jadi hanya aktif di Hima Pro TP, nggak pernah aktif di UKM, nggak pernah aktif di eksternal dan organisasi-organisasi lain saya nggak pernah ikut gitu. Jadi benar-benar pure di teknologi pendidikan gitu, di himpunan gitu. Kalau itu sih sebenarnya pilihan masing-masing ya, mau ikut UKM, mau ikut eksternal itu pilihan masing-masing gitu. Cuman sebenarnya kalau dimaksimalkan di TP itu asik gitu. Itu sih. Oke Kak, terima kasih ya Kak Galang atas pengalamannya. Karena kan sudah duluan nih menyemplung di teknologi pendidikan. Sebenarnya sama aja sih, apa yang kalian sekarang alami itu sama aja gitu. Cuman mungkin ya itu tadi ya, lebih dulu ngalamin gitu. Iya, duluan ngalamin. Lebih duluan tahu dosen yang enak mana, yang enggak mana gitu kan. Oke Kak, siap. Nah, ini kan nanti kita sharingnya sampai jam 1 nih Kak ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain, tadi kan saya sudah menanyakan nih ke Kak Galang, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya mungkin akan mengajukan pertanyaan lagi. Oke, boleh dari peserta, silakan siapa aja. Boleh bertanya nggak? Boleh, siapa ya? Fatan Kak. Oke, Fatan, mangga. Ya, izin bertanya Bang. Kan antum komisioner Hima ya. Nah, bagi itu kesiapan mental sebagai ketua Hima itu seperti apa Bang? Motivasinya? Atau nggak ada calon lagi? Atau gimana Bang? Itu salah satunya sih sebenarnya. Pada saat itu kan saya angkatan ketiga. Oh iya Fatan, pertanyaan diterima ya? Jawab. Iya Bang, siap. Atur nuhun. Pada saat itu kan saya Fadil itu kan angkatan ketiga. Angkatan pertama itu memang belum ada Hima kalau nggak salah ya. Oh iya berarti saya ketua himpunan kedua. Jadi angkatan pertama tuh kalau nggak salah belum ada Hima. Angkatan pertama itu angkatannya Pak Juska. Kalau tahu kan Pak Juska? Tahu Bang. Angkatannya Pak Juska itu angkatan pertama. Angkatan kedua itu angkatannya Adit. Mungkin kemarin sudah sempat ketemu ya Adit, kayaknya datang waktu acara langsung. Adit ketua pertama. Saya merasakan betapa susahnya angkatannya Adit merintis himpunan sih dari awal gitu. Jadi mungkin masih banyak banget PR-nya gitu, masih banyak banget program kerja yang belum sempat terlaksana gitu. Jadi pada saat itu saya angkatan ketiga, si Fadil, masih ada nggak Fadil? Si Fadil itu kebetulan terpilih menjadi wakil ketua BEM FKIP. Wakil gubernur BEM FKIP waktu itu. Jadi di angkatan saya itu nggak ada, hampir benar-benar nggak ada yang mau mencalonkan diri. Ada benernya juga sih, kalau nggak ada calon lain tuh ada benernya juga. Gitu. Waktu itu pemilihannya itu sama adik tingkat angkatan 2017 berarti. Nah, saya lupa siapa ya waktu itu. Lupa. Salah satunya itu bener Tan. Jadi nggak ada calon lain gitu. Kalau bukan saya siapa lagi gitu yang mau gitu. Kalau dibilang kesiapan mental sih ya sebenarnya justru itu tantangan buat kita ya. Maksudnya di situ kita bisa belajar, di situ kita bisa bersosialisasi sama teman-teman yang lain, belajar untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Mungkin sambil berjalan sih. Kalau ngomongin siapan mental dari awal sih, mungkin yang paling benar-benar disiapin itu mau ngapainnya gitu, program kerjanya apa. Jadi jangan cuma kalau misalkan teman-teman ada yang termotivasi untuk menjadi ketua himpunan, sok mangga silahkan. Cuman jangan hanya gue pengen jadi ketua himpunan gitu, pengen keren, pengen
follower Instagramnya naik. Ya ada mungkin ya. Jangan cuma gitu, tapi dipersiapkan program kerjanya apa, pengen ngapain gitu, pengen membawa himpunan TP ini kemana gitu kan. Jadi sekedar sharing ya, 2000 berapa ya, saya lupa. Jadi setelah Fadil lengser tuh ada pemilihan BEM. Pemilihan BEM, saya mencalonkan diri sebagai calon ketua BEM pada saat itu. Cuman ada beberapa kendala yang menghambat pencalonan saya, akhirnya saya nggak bisa nyalon, nggak bisa mencalonkan diri, gitu. Terdiskualifikasi sebelum pemilihan, katanya karena data dan sebagainya, yaitu urusan FKIP-nya ya. Jadi akhirnya saya nggak bisa mencalonkan diri. Padahal saya sudah menyiapkan banyak banget program kerja yang benar-benar itu saya tampung dari teman-teman di FKIP gitu. Kayak misalkan teman-teman di FKIP jaringannya lemot nih. Gitu. Jadi ada program yang memang nanti ngurusin untuk wifi dan sebagainya gitu. Terus waktu itu perpus FKIP itu masih di lantai 2 kalau nggak salah, sekarang udah pindah ke bawah ya. Jadi teman-teman yang ada minat baca, minjem buku dan sebagainya itu harus ke atas, dan itu ya cukup mager mungkin ya. Jadi sedangkan gedung FKIP itu ada tempat belajar, ruang belajarnya itu kan rata-rata yang di dekat perpus pusat gitu. Jadi gimana caranya nih orang-orang yang punya minat baca tetap bisa tersalurkan gitu. Akhirnya ada program kerja yang nantinya ada pojok baca dan sebagainya gitu. Jadi kalau mau intinya buat teman-teman yang mau mencalonkan diri itu harus punya program gitu. Jangan cuma pengen-pengen aja gitu. Jadi punya program, dan program itu memang diambil dari aspirasi mahasiswa yang lain gitu. Karena kan kalian yang ada di himpunan atau mungkin sekarang di BEM gitu kan, itu adalah penyalur aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Itu tak kurang lebih. Kalau kurang kece aja ya. Oke Fatan, itu ya udah dijawab sama Kak Galang. Nanti bisa nih sharing dengan Kak Galang langsung. Mungkin mau nyalonin diri ya. Nggak apa-apa. Sharing tuh program apa nih Kak yang bagus, boleh. Nanti PC sendiri ya. Unggulan di angkatan Abang apa tuh Bang? Waktu sendiri. Aduh, saya sudah cukup lupa ya, cuman saya ingat-ingat. Banyak sih sebenarnya program kerja yang nggak benar-benar selesai atau sama sekali belum kegarap gitu, karena memang waktu. Terus tahu sendiri kalau misalkan kita ada di dalam sebuah organisasi, nggak semua orang itu kerja, gitu. Nggak semua orang itu bergerak. Akhirnya ketika kita membentuk sebuah tim gitu, itu kan sebuah sistem ya. Kalau sistemnya ada yang nggak gerak juga kan, jadi sistem itu terhambat. Gitu. Jadi ada beberapa program kerja yang memang nggak berjalan. Gitu. Yang dulu berjalan tuh mungkin apa ya? Dulu tuh kita mencanangkan ingin adanya sebuah makrab yang memang ada waktu khususnya untuk makrab jurusan gitu. Jadi benar-benar kita benar-benar bisa kenal satu sama lain antar angkatan. Cuman itu memang belum terlaksana pada saat angkatan ada tingkat saya di 2018 kayaknya ya. Kita hanya bisa melaksanakan itu di satu ruangan gitu. Padahal pengennya itu ada waktu khusus gitu. Entah itu di luar atau di dalam kampus dengan waktu yang cukup lama. Gitu. Sitan, mungkin kalau untuk program kerja unggulan atau yang udah terlaksana sih bisa dilihat di LPJ ya. Kita Tan. Lupa. Iya Bang. Oke, itu ya Fatan nih. Kak Fadil udah masuk nih. Kak Fadil. Oke, siap. Sorry Oke, tadi jaringan keganggu. Oke, siap. Mau lanjut dulu Kak Fadil. Menyelesaikan yang tadi. Yang pengalaman tadi.
Ya, boleh. Atau gimana, Kak? Bebas. Cukup situ aja sih mungkin. Oke. Nah, ini Kak Fadil, nanti mungkin ada teman-teman yang akan nanya ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman yang lain? Ini dipersilakan nih angkatan 2021, 2020, jangan malu-malu. Mangga, boleh nanya. Nanya apa aja. Ada, tadi udah Fatan nih. Muhammad Zahran? Mau nanya? Ada nggak kenal sama dia ya? Kenalin ya, ini kakak kalian nanti kalau ketemu, sapa gitu, Kak Fadil, Kak Galang. Kan ada nih mukanya di ruang Zoom ya. Iya. Muhammad Zahran mau nanya nggak nih? Kayaknya enggak sih, Kak. Kayaknya enggak. Mau kenalan nggak sama Kak Fadil? Santai aja ya, ini pada tegang banget. Memang kalau online ini lumayan gimana ya, terlalu maya banget ya. Nanti kalau misalnya ketemunya pas dunia nyata, jangan sungkan untuk bertanya ya, atau menyapa-nyapa kayak gitu. Oke, ada yang lain? Diperbolehkan nih? Kalau nggak ada yang nanya sih mau nanya nih. Boleh Kak, silakan kakak yang bertanya. Mangga. Ada yang jauh dari kampus, maksudnya gimana ya pertanyaan? Ada yang dari luar daerah Bogor? Saya, Kak. Dari mana paling jauh? Kalau saya Jambi. Oke. Pasti angkatan 20 ada. Pasti. Bekasi. Pasti dari Papua. Wah, Masya Allah, siapa tuh? Rasti. Ada nggak di sini? Pasti, Kak. TP20, Kak. TP20 Rasti Musdalifah. Oke. Mana ada nggak? Orangnya ada nggak? Ada. Say hi dong. Siapa tadi? Rasti ya? Ayo, mana tadi orangnya? GoPay deh, GoPay. Lumayan kan? Mentang-mentang. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Enggak, pengen tahu aja karena pengalaman. Saya juga pengalaman saya pribadi, saya sebagai orang yang juga perantau waktu itu di Bogor gitu ya. Jadi nggak ada siapa-siapa gitu. Ngerasain kuliah bener-bener yang pulang ke kos gitu kan. Ada nggak di sini? Yang dari jauh terus baru ke Bogor itu waktu kuliah aja gitu. Dan nggak ada keluarga gitu. Mana yang dari Papua tadi? Kayaknya belum masuk, Kak. Tuh bayarin deh. Belum masuk. Tuh dibayarin tuh. Mumpung. Enak banget ya, Bang. Nggak, bercanda. Termesu ya. Nggak pengen sharing aja. Gimana gitu. Atau sekarang masih online jadi nggak ke Bogor? Gimana? Kalau kebanyakan udah ngekos sih Bang di Bogor. Gitu ya. Ya udah deh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, ini teman-teman beneran nggak mau nanya nih. Silakan banget nih, mumpung loh. Tadi mau nanya, Kak. Tadi mau nanya tapi lupa, Kak. Nah, udah ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu, Muhammad Zahra. Ya, kayaknya udah inget nih. Yuk. Boleh nanya ke Bang Fadil nggak? Oh, boleh Tan. Silakan Tan. Bang, izin bertanya nih Bang. Oke. Jangan galak ya. Saya kakak yang baik kok. Nah ini Bang, kan kata Bang Galang tadi, Abang tuh wakil Gubem ya dulu ya? Iya. Nah, itu itu sebelumnya dari Hima ya Bang ya? Apa gimana Bang? Kalau diceritain,
kenapa saya masuk ke wakil gubernur BEM FKIP itu. Dulu sebenarnya saya itu mau dicalonin ke ketua Hima. Ya mungkin Bang Galang tahu. Saya itu dulu mau dicalonin ketua Hima sampai saya ingat ada omongan dari Bang Galang kalau misalkan saya nyalonin, Bang Galang nggak mau nyalonin juga. Ya saya masih ingat lah gitu kan. Itu sesuatu yang sangat terhormat buat saya. Dan sampai pada akhirnya ada salah satu organisasi ekstra dari luar. Kebetulan saya ini bukan organisasi ekstra ya. Saya ada organisasi ekstra dari luar yang meminta saya untuk menjadi wakil Gubem FKIP gitu kan, karena ketuanya itu dari PBI gitu kan. Iya Bang. Ya, jadi ya udah akhirnya saya nggak masuk ke dalam Hima seperti itu. Jadi ya saya tidak merasakan bagaimana ya di pengurusan Hima. Ketua BEM-nya Nopal ya Bang ya? Dulu ya? Oh saya bawahannya Nopal. Oh. Namanya Nabil Mumtaz. Bang Nabil ya? Bang Nabil Mumtaz. Oh kenal ya? Kenal Bang. Oh kenal. Siap. Ya Bang Nabil juga emang kebetulan itu sebenarnya saya sama dia itu satu sekolahan waktu SMA. Waktu SMA kita itu satu sekolahan, satu jurusan, bahkan sampai satu kelas, satu angkatan. Tapi yang masuk duluan kuliah itu dia daripada saya. Jadi cuma beda beda telat setahun lah. Dia setahun lebih awal dari saya gitu. Makanya ketika dia semester 5, saya itu sedang di semester 3 gitu. Oh gitu Bang. Jip. Ya Bang, tadi kan belum bertanya nih. Oh itu belum pertanyaan, oke. Oh iya. Aduh, double nih. Kesempatan nih lah Bang pertanyaannya. Nah, ini kan mau bertanya nih Bang. Iya. Apa dari Hima ke Gubem wakil Gubem itu kan butuh proses ya Bang ya? Ya kan? Nah, itu bagaimana Bang motivasinya sebagai wakil Gubem dulu? Apakah dari ekstra yang lain minta bantuan atau dari sendiri Bang? Motivasinya. Nah, kalau ditanya motivasinya sebenarnya saya itu sudah menolak 2 kali tawaran dari ekstra yang sama ya. Yang tadi kalau misalkan kamu tahu itu Bang Nopal itu yang apa ya? Yang terus ngebujuk saya. Saya udah 2 kali nolak ke dia, akhirnya dia datang lagi ke saya, nemuin saya, berbicara langsung. Ya udahlah, akhirnya saya nyerah gitu kan. Saya nyerah. Ya udah, saya bilang iya. Tapi yang perlu saya tahu itu apa maksud, kenapa sih sampai 3 kali ngebujuk saya udah nolak 2 kali dan itu masih terus dilanjutin gitu kan. Saya tanya kenapa ke Bang Nopal. Iya karena yang namanya penarikan suara dari luar TP, bahasanya seperti itulah, dari luar PBI gitu kan, karena memang sebelumnya kan BEM-nya itu dua-duanya dari PBI, tidak ada yang dari PLS, tidak ada yang dari TP. Nah, dari Bang Nopal sendiri pengen ada dari luar PBI gitu. Kenapa tidak dari PLS? Karena waktu itu yang mungkin kalian tahu itu PLS itu kan kebanyakan cewek ya gitu kan. Ya bukan berarti cewek tidak bisa menjadi pemimpin, tetapi waktu itu belum ada yang bisa bukan dipercaya ya, yang bisa dikasih amanah untuk seperti itu. Nah kebetulan Bang Nopal berteman dengan Nabil berteman dengan saya, dan Nabil mungkin tahu bagaimana saya di waktu SMA itu seperti apa. Ya citra baik buruknya Nabil juga tahu.
ya udah akhirnya Nabil meminta saya untuk menjadi Gubem, ngomong ke Bang Nopal. Akhirnya Bang Nopal yang bujuk saya. Terus saya terpaksa apa enggak nih ngejalanin? Kalau dibilang terpaksa apa enggak, ya enggak, karena emang di satu sisi saya dari SMP itu juga kan udah demen banget sama yang namanya organisasi. Itu kan sampai insya Allah sampai sekarang juga saya masih di dalam suatu organisasi. Nah, dibilang saya terpaksa atau tidak, saya tidak terpaksa karena saya suka organisasi. Sehingga yang motivasi saya untuk mengembangkan BEM FKIP maupun FKIP itu sendiri, biar ada sesuatu ketika saya ngejabat itu ada bekasnya gitu loh. Ada bekasnya. Entah itu bekas yang bisa dipegang ataupun bekas yang tidak bisa dipegang gitu kan, seperti pengalaman gitu. Makanya setiap ada event atau setiap ada apapun saya ingin berusaha membuat kegiatan-kegiatan gitu, seperti itu. Ya, yang terakhir, kegiatan terakhir itu seingat saya itu namanya Porseni. Ya, Porseni FKIP. Ya, mungkin kalian ini lagi pandemi ya. Mungkin tidak merasakan yang namanya ada Porseni FKIP. Itu perlombaan bisa berlangsung sampai ya 1 minggu. Gitu, satu perlombaan 1 minggu yang diadakan khusus untuk mahasiswa FKIP gitu. Pengadaannya itu dari BEM FKIP, dan kebetulan waktu itu yang menjadi ketua Porseni-nya itu ya saya juga gitu. Ya, lomba-lombanya itu bukan cuma olahraga tetapi lomba kesenian juga, ada lomba nyanyi, ada lomba stand up, ada lomba makanan lah, bikin masak kayak gitu. Ya, dibilang seru mah ya seru gitu kalau kuliah masuk waktu itu, seperti itu. Iya Bang, gimana? Oke. Iya. Ya, terima kasih ya kepada Fatan yang sudah bertanya. Mana Fatannya? Daripada sepi. Enggak apa-apa, malah bagus. Malah bagus, jadi membuka nih. Mungkin nih karena ini ya, pada malu-malu nih. Si siapa tadi ya? Muhammad. Kita ada beberapa 10 menit lagi ya. Muhammad Zarfan apa tadi ya? Masih ada nggak di dalam ini? Zahran masih. Gimana? Jadi nggak nih nanyanya? Zahran. Tunggu kak. Oh, ya. Masya Allah ya, pakai kopi ya, sama kayak ini ya, Fatan. Ya nah, nggak usah berat-berat, santai aja. Santai aja lah. Apa ya, tunggu. Nggak grogi sih, ini memang apa ya? Gimana, mungkin mau nanya gimana vibes-nya gitu kan waktu dulu, gimana kita masih masjid sholatnya di bawah. Iya, apa aja loh. Masa Zahran? Apa ya tadi? Dosennya gimana? Oke, boleh ini nggak Kak, sebelum Zahran ya? Ya. Kita punya waktu 10 menit lagi. Sebelum Zahran nanya nih, Zahran nanti setelah ini nanya. Karena bukanya udah buka nanya tadi. Kira-kira dosen dari Kak Galang sama Kak Fadil yang kira-kira difavoritin dulu itu siapa gitu loh. Mungkin kan kita bisa tahu kan. Pasti ada dong yang difavoritin. Siapa Kak? Alasannya juga sih. Kalau dosen yang difavoritin ya? Iya. Dosen yang difavoritin itu sebenarnya kalian mungkin kenal atau tidak, beliau itu sudah mendahului kita, sudah almarhum. Namanya itu Bapak Septi Ahyana dia. Kenapa saya bilang memfavoritkan beliau? Karena emang pertama di satu sisi untuk untuk gaya cara mengajarnya enak, bagus. Terus pernah menjadi kepala prodi TPS 1, pernah menjadi sekretaris prodi S2. Ya pokoknya setiap apa yang dia ajarkan itu ya pasti mengerti gitu loh. Dan beliau itu ngajar apalagi beliau itu ngajar tentang ketepean banget.
gitu. Dari dasarnya TP itu seperti apa, beliau yang ngajar, ya udah seperti itu. Jadi kita paham, oh apa itu teknologi pendidikan, oh ternyata teknologi pendidikan itu sangat luas, seperti itu. Mungkin kalau Kak Galang gimana? Udah kejawab sih, Dil. Oh sudah kejawab, oh sama ya pemikiran kita. Masya Allah sama. Oke, mungkin yang ketemu angkatan 2019 yang paling ini Kak, yang paling Terakhir. bawah. Terakhir. Oke, kalau Kak Galang tadi udah ya sama ya, Pak Septi juga. Zahran, gimana? Mana dia tadi? Ayo, lanjut ya. Nah, buat alumni Waskal dua-duanya sih ya ini ya, kayak pengalaman apa sih yang nggak terlupakan itu dari semasa kuliah teh, Kak? Pengalaman apa sih yang belum nggak sama sekali terlupakan sama sekali? Baik Kak gitu, Kak. Atau masjidnya Bang, pengalamannya gitu. Itu mungkin pernah jatuh di masjid gitu atau apa gitu, Kak. Pengalamannya religius sekali ya. Mangga Kak, mau Kak Galang dulu atau Kak Fadil dulu? Kak Galang dulu aja deh. Kalau ngomongin pengalaman yang gak terlupakan banyak sih ya. Banyak. Hubungan asmara mungkin. Terus banyak juga pengalaman di organisasi tadi yang saya ceritain, di himpunan. Terus kebetulan pada saat itu saya pernah menghadirin acara di Kalimantan. Tadi belum cerita ya. Jadi itu ada namanya organisasi itu IMATEPSI. IMATEPSI itu Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan se-Indonesia. Setiap tahun itu sebenarnya ada agenda Rakernas di kampus-kampus yang berbeda setiap tahunnya gitu. Kebetulan di tahun 2019 kalau nggak salah, 19 ya, 19 itu acaranya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, di Universitas Lambung Mangkurat, ULM. Saya hadir sebagai perwakilan dari Teknologi Pendidikan UIK Bogor ke sana. Walaupun biaya pribadi gitu kan ya, karena ya tahu sendiri ya kan. Jadi itu salah satu pengalaman yang gak terlupakan sih. Gitu. Oke, Kak Galang. Sekarang Kak Fadil gimana nih? Sepertinya Kak Fadil kendala jaringan ya, teman-teman. Iya. Gimana Kak Fadil? Udah bergabung? Pengalaman yang tak terlupakan. Halo? Iya Kak, terdengar. Mangga Kak. Halo? Oh, ada suaranya kan? Ada suaranya? Ada. Astaga. Ada, Del. Sepertinya Kak Fadil terlempar ini dari Zoom. Ada kendala sinyal. Oke, berarti Kak Galang di ini ya Kak? Di Bogor ya kerjanya? Oh udah nggak di Bogor. Sekarang di Purwakarta. Oh Purwakarta, teman-teman. Jadi momen banget sebenarnya nih kalau misalnya kita ketemu dunia maya ini. Berarti nggak ada ke Bogor lagi Kak gitu? Ada sih mungkin, ngambil ijazah belum diambil. Luar biasa. Ijazah belum diambil. Iya. Nih Esta dan teman-teman yang lain, Esta kan ketua hima nih. Nanti kalau Kak Galang mau ngambil ijazah boleh ya.
ngajak ngopi gitu, nongkrong. Boleh. Kak Fadilnya belum ada ya di dalam ini? Oke, belum ada. Udah ada tapi belum bersuara. Halo Kak Fadil. Oke, jadi gini ya teman-teman, mau tinggal dimanapun sebenarnya kalau permasalahan sinyal itu tidak bisa dipungkiri, kayak gitu ya. Ya, Depok ya biasalah ya. Oh di Depok Kak Fadil ya. Oke. Nih, halo Kak Fadil. Di Depok emang lagi hujan ya? Bukannya di Bogor ya yang lagi hujan? Nih tadi anak-anak Bogor bilang pada hujan nih. Mana Kak Fadilnya? Sejauh ini berapa yang join? Gimana Kak? Banyak. Yang join banyak ini Zoom. Sejauh ini ada beberapa perwakilan lah dari tiap angkatan gitu Kak. Oke, sambil menunggu Kak Fadil, mungkin kira-kira gini Kak. Boleh kasih saran dulu kepada teman-teman di sini karena kan sebenarnya kita udah mau habis nih sesinya Kak. Boleh kasih saran atau nasihat nih atau masukan kepada teman-teman semua yang ada di sini mengenai teknologi pendidikan ini sendiri Kak. Atau apapun itu juga boleh Kak. Mangga. Kalau ngomongin teknologi pendidikan itu sebenarnya masih banyak banget orang yang nggak tahu ya. Bahkan di bidang pekerjaan pun, di industri, bahkan di bidang pendidikan pun orang ada yang nggak tahu teknologi pendidikan. Gitu. Cukup ironis sih sebenarnya ketika kalian mungkin ditanya sama orang kuliah apa, jurusan apa, teknologi pendidikan, orang pasti nggak tahu gitu. Bahkan orang yang kerja di bidang pendidikan pun belum tentu tahu teknologi pendidikan gitu. Jadi makanya posisi teknologi pendidikan di dunia kerja itu sangat luas gitu sebenarnya. Cuman banyak orang yang nggak tahu gitu. Teknologi pendidikan itu apa gitu. Orang mungkin melihat dari segi kata teknologinya gitu. Oh berarti anak IT gitu. Padahal jauh banget, bukan pada gitu. Jadi saran saya adalah kalian tuh harus punya skill gitu. Kalau untuk nanti lulus tuh harus punya skill. Jadi bukan hanya nilai IPK-nya bagus atau di kampusnya aktif gitu. Cuman kalian harus punya skill yang menonjol gitu. Misalkan memang kalian TP banget nih orangnya misalkan. Kalau saya sih nggak terlalu ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Kayak misalkan kalian TP banget gitu ya, ambil salah satu skill dari teknologi pendidikan, kuasain itu skill benar-benar kalian kuasain gitu. Jadi kalian bisa nonjolin itu ketika nanti sudah lulus atau di dunia pekerjaan. Gitu. Misalkan di bidang kurikulum, kalian benar-benar menguasai pengembangan kurikulum dan sebagainya. Ketika nanti ada lowongan pekerjaan di bidang itu, kalian benar-benar menguasai gitu. Pengalaman saya kemarin sempat ngecek penerimaan pegawai negeri sipil yang tahun lalu, itu teknologi pendidikan ternyata ada teknologi pendidikan, tapi tersamarkan oleh teknologi pembelajaran. Sebenarnya sama aja. Dan itu penerimaannya tuh nggak banyak gitu. Ada waktu itu penempatan di puncak, kalau nggak salah di tempat diklat apa saya lupa, itu teknologi pendidikan, kuotanya yang diterima itu hanya 1 gitu. Jadi benar-benar persaingannya, walaupun dunia teknologi pendidikan itu luas, tapi kalau benar-benar kalian anaknya TP banget nih, itu cukup sempit gitu. Apalagi kalau kita ngomongin persaingan udah sama kampus negeri, udah sama PTN gitu, udah sama kampus-kampus yang lain gitu kan, itu udah jauh lagi gitu.
Jadi saran saya itu tadi, kuasain salah satu skill gitu. Nggak harus di bidang pendidikan juga sih sebenarnya gitu. Kayak misalkan saya di sini kan di bidang IT gitu. Itu karena dulu saya SMK, TKJ gitu. Jadi jaringan ngerti lah gitu. Walaupun di teknologi pendidikan nggak diajarin masalah jaringan gitu. Kita belajar programming juga untuk web pembelajaran itu hanya dikit banget gitu kan. Terus untuk di sini juga di bidang pekerjaan saya yang sekarang saya juga pegang di desain grafis sama sosial media admin, ngelola sosial medianya, ngelola websitenya. Jadi bidangnya masih di teknologi sih. Gitu. Jadi teman-teman harus punya satu skill yang benar-benar kalian kuasain. Gitu. Organisasi boleh, cuman setelah lulus dari kampus itu nggak bener-bener yang kalian itu ditanya gitu. Kalian pernah organisasi apa aja gitu. Nggak sebegitunya gitu. Mungkin organisasi itu penting untuk internal diri kalian masing-masing gitu. Untuk mengembangkan public speaking, mungkin untuk bersosialisasi dengan orang. Tapi kalau untuk di bidang pekerjaan sih yang sudah saya alamin ya, itu nggak terlalu sih gitu. Jadi balik lagi tadi, skill, harus punya skill gitu, keterampilan. Oke, terima kasih Kak Galang. Mungkin Kak Fadil terkendala sinyal, jadi sampai sekarang tidak ikut bergabung, jadi nggak apa-apa ya Kak. Nanti kita akan menghubungi Kak Fadil kembali kayak gitu pada saat selesai acara ini. Jadi nggak apa-apa. Mungkin terkendala sinyal, kita maklumi saja. Oke, terima kasih ke Kak Fadil dan teman-teman semua. Jadi nanti nih kalau ketemu di luar atau ke Purwakarta boleh banget nih nanti sapa-sapa Kak Galangnya gitu ya. Nah, alhamdulillahnya sama nih Kak. Saya juga dari Jambi gitu. Kita sama-sama merantau tapi lagi pulang. Lagi pulang ke daerah gitu. Nah, mungkin sekarang sesinya sudah habis ya Kak. Terima kasih atas waktunya Kak Galang. Jadi saya ingin menyimpulkan dulu apa yang sudah kita sharingkan ini. Nah, jadi dari Kak Fadil tadi, itu jangan berfokus dalam KTP-an aja. Sama nih, Kak Galang juga bilang gitu kan, tadi punya skill satu aja. Maksudnya ya minimal satu skill kalian apa, karena di dunia pekerjaan itu juga menuntut skill kita gitu. Berorganisasi oke, silahkan, tapi balance dengan akademik juga dan skill juga gitu ya. Terus juga, nah himpunan ini itu adalah menambah pengalaman kita, juga menuangkan kreativitas. Satu hal ketika kita memang ingin di dalamnya keluarkan program-program atau ide-ide kayak gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman semua yang ingin berdiskusi tentang program dan lain sebagainya, mungkin kita sama-sama bisa berdiskusi ya, seperti itu. Dan juga tadi sudah ada masukan dari Kak Galang dan Kak Fadil mengenai menjadi mahasiswa di teknologi pendidikan. Nah, berkreativitaslah dan berkolaborasilah teman-teman semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi, dan kita teknologi pendidikan bisa bersatu bersama membangunnya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Kak Galang. Dan sama. Ya, dan dari saya Yunda Septiana Yusmar mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih Kak Galang. Boleh Kak untuk keluar dari Zoom-nya tidak apa-apa, atau mau sampai akhir juga nggak apa-apa Kak. Sangat dipersilahkan gitu. Iya, terima kasih. Harusnya saya dulu yang nutup tadi ya. Terima kasih teman-teman. Iya boleh Kak. Sudah ada beberapa teman-teman juga yang nanya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terkesan menggurui. Sebenarnya hanya sharing ya. Sebenarnya apa yang kalian alamin juga sama yang saya alamin itu sama gitu. Cuman saya duluan aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang ingin nanya-nanya lebih lanjut, bisa ke Fatan, ada nomor saya. Nanti di-share aja kalau misalkan ada keperluan tertentu yang memang ada kaitannya sama acara ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dari saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang. Terima Yo, kasih, sukses Kak. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yunda, kakak-kakak, alumni, Kak Galang, Kak Fadil. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Teman-teman, kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh follow IG-nya atau minta kontaknya nanti ke panitia ya, akan di-share. Nah, baik, selanjutnya akan ada kuis. Nanti sudah di-share di message, kalian bisa lihat. Yang akan dipandu oleh Kanisa. Kanisa, dipersilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan melaksanakan kuis. Nah, soalnya itu gak jauh-jauh kok dari seputar TP. Nah, batas waktu satu soal itu 30 detik. Oke, langsung join aja ya di kodenya udah di ini kan ya udah kelihatan. Ayo yang panitia juga kalau mau join boleh banget ya. Ditunggu sampai 14.30 baru kita mulai ya gamenya.
Oke, kita lihat yang menang ya. Di urutan pertama ada Yumna Ismi, di urutan kedua ada Anissa Lutfiani, dan di urutan ketiga ada Puspa. Selamat ya. Oke, karena agenda kita hari ini sudah selesai dan acara yang terakhir penutup yang akan ditutup oleh Ketua Hima Pro TP, Saudara Esa Fajri, dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Mungkin kita sudah ada penghujung acara. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Terima kasih juga kepada seluruh pengisi acara, narasumber, para alumni, peserta, dan seluruh panitia yang bertugas untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Acara ini saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fatan Kamal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tun'ajiha biha min jami'il ahwalil wal afat wa taqhdi lana biha jami'al hajat wa tuhairuna biha min jami'is sayiat wa tarfu'anna biha indaka ar-rajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribum mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa sif anna bihaqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim sarad dunya wa azabal khairah wa farallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita hari ini telah usai. Saya selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini pada acara AECT 2022 meminta maaf bila banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya terima kasih kepada jajaran dosen, alumni, dan seluruh peserta AECT 2022 yang telah mengikuti serangkaian acara dari awal sampai akhir. Sebelum ditutup, akan ada sepatah dua patah kata. Oh ya, maaf. Sebelum ditutup, ada sesi foto dulu. Saya Salsa Delia Suprandini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan on cam ya, ada sesi foto. Mahesa, on cam ya. Siti Nurhaliza. Datang banget Fatan. Yumna Ismi. Ayo kita foto dulu. On cam.
1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Iya kakak, sama-sama. Sehat selalu, semangat. Sampai jumpa di kegiatan Hima selanjutnya teman-teman. Recording stopped. Terima kasih ya atas sharing session juga acaranya.